What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Jurus manifestasimu memang kuat, tapi apa kau bisa menggunakannya lagi? Kata Tengsa mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Lindong. Jika kamu tidak bisa, maka pemimpin sekte ini akan membunuhmu, kata Tengsa perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke Lindong. Dalam sekejap kekuatan Yuan yang menakutkan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong saat melihat itu. Dia tidak pernah menyangka bahkan setelah meminjam kekuatan Xiao Dao dan melepaskan jari penjara langit, dia masih tidak dapat mengalahkan Tengsa. Tatapannya nampak muram saat ia menatap Tengsa. Serangan itu sudah menjadi serangan baliknya yang paling kuat, namun masih gagal. Perbedaan kekuatan antara dia dan Tengsa terlalu besar. Lindong, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xiao Dao dengan serius. Lindong mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Tatapannya tiba-tiba berbalik dan melihat ke jurang yin hitam yang dalam. Ayo pergi, kita akan masuk ke jurang yin hitam. Tengsa, jika kau punya nyali, kejar tuan muda ini, kata Lindong tersenyum dingin. Setelah itu harimau Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah jurang yin hitam di depan Banayak. Tatapan tertegun. Orang itu gila, seru semua orang dengan mata menyusut ketika mereka melihat Lindong nekat memasuki jurang hitam yang dalam. Bajingan, kamu berani, teriak Tengsa dengan dingin. Dia baru saja akan bergerak, namun dia tiba-tiba memuntahkan darah. Tengsa, dia benar-benar terluka. Itu pasti disebabkan oleh serangan Lindong sebelumnya. Kekuatan mengerikan jurus manifestasinya bahkan telah melukai ranah manifestasi lanjutan. Seru banyak suara yang muncul. Wajah Tengsa nampak gelap saat mendengar suara percakapan yang muncul. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya. Ketika dia berbenturan dengan jari penjara langit sebelumnya, dia memang sedikit terluka karena dengan paksa menahannya. Ekspresi Mulei dan Wuzong di langit nampak kusam saat menyaksikan adegan itu. Mereka bertukar pandang dan terkejut. Mereka telah menyerang Tengsa dengan kekuatan gabungan dan masih berat untuk mengalahkan Tengsa, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan dapat melukai Tengsa. Kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan. Hentikan dia, teriak Tengsa. Dimengerti, teriak semua anggota sekte boneka yang segera melesat ke arah Lindong. Namun sebelum mereka berhasil menangkap Lindong, ia telah memasuki jurang yin hitam saat suaranya yang dingin bergema. Tengsa, selama aku tidak mati, aku akan memastikan bahwa sekte boneka akan membayar hutang ini dengan darah. Kemarahan melonjak di wajah Tengsa saat dia mendengar itu dan melihat Lindong menghilang. Bajingan, kalian semua tidak berguna, teriak Tengsa dengan marah, membuat mereka semua nampak ketakutan dan tetap berdiri diam di tepi jurang hitam saat menatap Qi dingin tebal yang membentuk pusaran liar yang keluar dari jurang hitam dengan tatapan ngeri. Sepertinya tubuh Lindong akan hancur saat masuk ke dalam, pikir mereka. Sesaat kemudian, Tengsa akhirnya menjadi tenang dan melayang di tepi jurang hitam dan menatap pusaran Qi dingin dengan mata menyusut. Namun dia akhirnya memilih untuk tidak masuk. Dia jelas menyadari bahaya memasuki jurang yin hitam. Pemimpin sekte, saat ini, Lindong mungkin telah mati di dalam, kata Panatua Luan berbicara dengan hati-hati. Jika dia hidup, saya ingin melihatnya, jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya, kata Tengsa dengan wajah begitu dingin. Panatua Luan dan Qian hanya bisa tersenyum getir di dalam hati mereka saat mendengar itu. Setelah melompat ke dalam jurang hitam, mustahil bagi seseorang untuk menunjukkan mayatnya. Kumpulkan semua orang dan cari di tepi jurang. Meskipun Qi dingin sangat kuat, namun masih ada segel pada harta itu dan itu akan baik-baik saja. Cari dan temukan, teriak Tengsa dengan dingin. Dimengerti, kata Panatua Luan dan Qian buru-buru menjawab. Bajingan kecil ini bisa lolos dengan mudah, gumam Tengsa dengan geram sebelum melambaikan lengan bajunya dan berbalik dengan enggan. Saat Tengsa pergi, situasinya menjadi semakin kacau ketika beberapa faksi lainnya membentuk kelompok dan menyisir tepi jurang hitam untuk melihat apakah mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun itu. Sementara jurang hitam turun ke dalam kekacauan, Lindong juga berada dalam kesulitan setelah menuju ke bagian dalam jurang hitam. Dia akhirnya mengerti mengapa jurang ini menjadi momok menakutkan. Kekuatan Yuan pelindung yang bergelombang di tubuh Lindong hanya mampu melindunginya dari 3 aliran Qi dingin yang menghantam saat mereka meluncur ke dalam jurang hitam dan langsung meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Xiaoyan juga menggeram saat mengepakkan sayapnya dan berusaha mati-matian untuk melindungi Lindong.
Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan sisik darah, namun banyak percikan api terus-menerus muncul, sementara geramannya yang mengerikan menyebar di dalam jurang hitam yang benar-benar gelap membuat Lindong benar-benar tidak dapat membedakan arah mana yang bisa dia tuju dan tidak sementara Qi dingin terus menyerang mereka dari segala arah. Ledakan rendah terdengar begitu pusaran Qi dingin menghantam Lindong hingga memuntahkan darah. Di saat yang sama Xiaoyan juga meraung keras ketika diserang pusaran Qi dingin menyebabkan kepanikan di wajah Lindong saat dia berteriak dengan cemas, "Xiaoyan!" Setelah itu keduanya dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan sebelum mereka akhirnya terpisah dan kehilangan pandangan satu sama lain bahkan Lindong tak sadarkan diri. Namun di saat Lindong tergelincir dalam kegelapan, satu suara mendengung yang aneh tiba-tiba bergema ketika cahaya putih yang hangat perlahan muncul dari jimat batu di telapak tangannya dan melilit tubuhnya sebelum berubah menjadi kepompong. Meskipun kepompong itu tampak lemah, namun pusaran Qi dingin hanya menyebabkan kepompong itu bergetar dengan lembut. Di bawah perlindungan kepompong bercahaya itu, tubuh Lindong perlahan turun sebelum dia akhirnya menghilang ke dalam jurang yang tak berujung. Ketika Lindong membuka matanya, dunia di depan matanya tidak gelap gulita seperti sebelumnya, sementara lingkaran cahaya putih mengelilingi tubuhnya memberikannya perasaan yang tidak bisa dihancurkan. "Kamu sudah bangun?" tanya Xiao Dao melintas dan muncul di depannya. Lindong dengan lemah menganggukkan kepalanya, kali ini sepertinya dia menderita luka yang cukup parah. "Apakah tempat ini berada di tengah jurang hitam?" gumam Lindong. Xiao Dao tanpa daya mengayunkan cakarnya saat berkata, "Apakah kamu berpikir bahwa kamu cukup beruntung dengan melarikan diri ke tempat ini?" Lindong tersenyum getir. Saat itu, dia berada dalam situasi yang cukup berbahaya hingga memilih untuk memasuki jurang hitam. Setidaknya dia masih hidup sekarang. "Qi dingin telah menghilang," kata Lindong dengan senang saat dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri di tanah yang kokoh dan dia tidak lagi jatuh bebas. Ini merupakan zona tenang di dalam jurang dan memungkinkan kita untuk menghindari badai Qi dingin. Namun begitu kita meninggalkan tempat ini, kita mungkin akan mati. Ini semua berkat kekuatan jimat batu misterius. Kalau tidak, kamu pasti sudah tercabik-cabik oleh Qi dingin itu, kata Xiao Dao. Lindong mencengkeram telapak tangannya. Jimat batu ini memang misterius dan kuat, namun sayangnya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat memanfaatkannya sepenuhnya. "Di mana Xiaoyan?" tanya Lindong tiba-tiba mengingatnya dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia ingat telah terpisah dari Xiaoyan saat pusaran Qi dingin menerjang. "Jangan khawatir, Xiaoyan adalah binatang iblis dan telah mewarisi kekuatan garis keturunan naga kelelawar darah. Peluangnya untuk bertahan hidup mungkin lebih tinggi daripadamu," kata Xiao Dao. "Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, aku pasti akan membantai sekte boneka," kata Lindong dengan kekejaman melonjak di wajahnya. "Sebelum itu, kamu harus menunggu sampai kamu bisa meninggalkan jurang hitam ini," kata Xiao Dao. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kegelapan yang tak berujung di atasnya. Angin kencang yang disebabkan oleh Qi dingin terlalu ganas, tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri dari sini. "Sembuhkan lukamu dulu. Setelah itu, kamu akan menyerap simbol leluhur pelahap. Ini sepertinya akan menjadi tempat yang berguna bagimu untuk menyerap simbol itu. Paling tidak fenomena yang mengguncang bumi tidak akan mengarah sampai keluar," kata Xiao Dao. Lindong menganggukkan kepalanya. Dia tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah mempertaruhkan nyawanya, dia akhirnya berhasil mendapatkan simbol leluhur pelahap. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera duduk bersila untuk menyerapnya. Namun rasa sakit tiba-tiba melonjak di wajahnya. "Kekuatan Yuan di tempat ini terlalu dingin. Aku tidak dapat menyerapnya secara langsung," kata Lindong mengerutkan keningnya. "Aku lupa tentang ini," kata Xiao Dao melambaikan tangannya dan tas Qian Kun di dalam lengan baju Lindong terbang keluar. Dengan lambaian tangannya, 20.000 pil Yuan murni yang ada di dalamnya terbang keluar dan melayang di udara. Sekejap cahaya lembut perlahan menyebar dan segera mengusir kegelapan di daerah sekitarnya. "Biarkan aku mengatur formasi yang dapat meredam Qi dingin di tempat ini. Meskipun tidak dapat sepenuhnya meredam, tapi kamu juga harus tahu kalau menyerap Qi dingin ini juga akan menguntungkanmu mengingat kekuatanmu itu," kata Xiao Dao. Setelah itu dia mengayunkan cakarnya dan 20.000 pil Yuan murni dengan cepat menyebar ke sekitarnya sebelum membentuk formasi cahaya raksasa di depan Lindong. Ketika formasi besar itu terbentuk, Lindong langsung merasakan Qi dingin di sekitarnya perlahan melemah. "Untungnya kamu membawa puluhan ribu pil Yuan murni,"
kalau tidak, kita tidak akan bisa menciptakan formasi ini, kata Xiao Dao melihat cahaya yang terus turun dari tengah formasi. Sepertinya Xiao Dao sangat menikmati cahaya itu dan merasa sangat nyaman. Lin Dong hanya tersenyum saat melihat itu. Setelah situasi Qi dingin agak mereda, Lin Dong sekali lagi duduk bersila dan mulai melepaskan teknik rahasianya untuk menyerap kekuatan Qi dingin yang mungkin akan memperkuat tubuhnya. Sementara Lin Dong menahan rasa sakit, energi Yuan di tubuhnya yang telah terkuras sekali lagi mulai terisi dan semua luka mengerikan yang disebabkan Qi dingin sebelumnya perlahan mulai pulih. Pada saat yang sama memiliki tubuh fisik yang lebih kuat mulai terlihat. Kecepatan pemulihan ini bahkan ranah manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan Lin Dong. Setelah duduk bersila selama hampir 5 jam, Lin Dong membuka matanya yang dipenuhi cahaya sementara Yuan Du yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Dia samar merasakan sepertinya telah mencapai puncak ranah penciptaan Qi, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Lin Dong, karena kamu telah pulih, cepat serap simbol leluhur pelahap itu. Simbol leluhur pelahap ini telah hilang selama beberapa tahun, aku tidak pernah menyangka akan melihatnya. Kata Xiao Dao dengan senang, dia tiba-tiba melintas dan muncul di depan Lin Dong. Lin Dong tersenyum sebelum dia membalik telapak tangannya dan simbol hitam sekali lagi muncul di tengah telapak tangannya. Garis cahaya dengan keras keluar dari dalam simbol hitam dan saling bersilangan sebelum akhirnya bola cahaya hitam muncul di depan Lin Dong. Ada beberapa benang hitam terjalin di dalamnya sementara Lin Dong menatapnya, dia juga bisa melihat lubang hitam seperti simbol kuno diam-diam melayang di bagian terdalam dari bola cahaya hitam menyerupai naga yang sedang tidur. Keseriusan muncul di wajah Lin Dong sebelum dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, namun tepat ketika telapak tangannya akan menyentuh bola hitam, sebuah bayangan mata hitam tiba-tiba muncul dari dalam bola hitam saat suaranya yang berat bergema, tanpa mendapatkan izin, kamu tidak memiliki kedekatan dengan simbol ini. Ketika Lin Dong melihat situasi ini, dia tersenyum dan membungkuk hormat pada bayangan mata itu sebelum kemudian melambaikan telapak tangannya dan cahaya langsung melesat keluar dari dalam simbol hitam dan menyinari mata bayangan itu. Di bawah pancaran sinar cahaya, mata hitam itu perlahan mulai redup dan kecerdasan benar-benar mengalir ke matanya yang semula kosong saat suaranya yang berat sekali lagi bergema, simbol leluhur diwujudkan oleh surga, karena itu seseorang memiliki tugas untuk melindungi dunia, pewaris simbol leluhur harus mengingat tugasmu, ketika bencana datang, kamu harus melindungi dunia, kata mata hitam itu menatap tajam pada Lin Dong. Sebuah bencana. Gumam Lin Dong sedikit terkejut. Segera, ketidakpercayaan muncul di hatinya. Saat ini sekte boneka bisa memaksanya ke dalam kesulitan yang mengerikan dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Namun saat dia bergumam tentang bencana, bentuk kehidupan yang sangat gelap dan aneh yang dia lihat saat di monumen kuno sekali lagi muncul di benaknya. Entah bagaimana, dia merasa dua hal ini saling terkait. Saat pikiran itu melintas di benaknya, mata hitam itu segera melepaskan beberapa cahaya hitam. Sesaat kemudian bola cahaya hitam perlahan mulai meleleh sebelum akhirnya simbol leluhur pelahap yang tersembunyi jauh di dalamnya akhirnya muncul di depan Lin Dong menyebabkan tubuhnya nampak bergetar. Simbol leluhur pelahap yang legendaris itu akhirnya muncul di depannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.